Moco Buku Channel. Kali keempat ini, saya akan melanjutkan membaca bab 5 pada buku Relasi Kuasa Media Politik, Kontestasi Politik dalam Redaksi Berita Televisi oleh Dr. Muhammad Zamroni, MSI. Ketika produksi teks-teks berita Metro TV seiring kali dipertanyakan ada tidaknya faktor-faktor yang mempengaruhi isi pesan dalam pemberitaan yang lebih menonjolkan paslon pertahanan nomor urut 2 yaitu Ahok Jarot ketimbang paslon penantang nomor urut 3 yaitu Anies Sandi dalam kontestasi politik Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Hal ini menurut Don Bosco Selamon, selaku pimpinan redaksi Metro TV pada wawancara 6 Desember 2018 bahwa di Metro TV sendiri terdapat puluhan bahkan ratusan awak redaksi yang meski masing-masing memiliki rambut yang sama, tetapi isi kepalanya ternyata berbeda-beda. Jadi sungguh tiada arahan khusus di Metro TV itu. Prinsipnya justru sepanjang dalam berita itu memiliki nilai-nilai jurnalistik yang penting dipastikan diangkat sebagai konten berita. Begitu pula jika memenuhi aspek 5W dan 1H dalam jurnalistik, maka itulah koridor yang ada di Metro TV. Dalam bacaan Ade Firman, Koordinator Liputan Metro TV, pada wawancara 5 Desember tahun 2018, posisi Metro TV dalam persinggungannya dengan kepentingan ekonomi dan politik, maka selalu menempatkan dirinya sepanjang itu bernilai pemberitaan yang terkait isu ekonomi politik akan diberitakan tentunya dengan melihat irisan basis datanya. Demikian pula ditambahkan Ade Firman selaku Koordinator Liputan Metro TV pada wawancara 5 Desember 2018 bahwa hegemoni pemilik media terhadap Metro TV bisa diartikan sebagai pemilik tunggal akan mungkin terjadi. Namun Metro TV bukan pemilik tunggal yang langsung menyerap aspirasi politiknya, sehingga tampaknya tidak bisa dirajut kecuali persinggungan ide-ide yang idealisme, misalnya tentang memandang Indonesia. Sementara itu, dikatakan Ade Firman, selaku Koordinator Liputan Metro TV, pada wawancara 5 Desember tahun 2018, sebagai bahasan sejarah dari sisi industri, Metro TV berdiri sebagai televisi berita pertama di Indonesia yang saat itu banyak yang menyaksikan bisa bertahan sejauh ini. Faktanya justru kita menyaksikan Metro TV bertahan hingga saat ini. Karena ketika ada televisi berita, tidak dilihat nilai jual di sana, sehingga tidak banyak yang melirik. Pendirian televisi berita hanya dinilai sebagai televisi idealis. Tetapi buktinya Metro TV mampu melakukan transformasi dengan mengubah pandangan pesimis, sehingga dari televisi idealis juga bernilai komersial. Dalam arti berita juga punya minat dari pengiklan. Disinilah terjadi kombinasi antara media idealisme dan media industri, berhasil digabungkan oleh Metro TV. Jadi, kalau Metro TV berhasil bertahan sampai saat ini, itu suatu eksperimental yang sukses, dan itu diikuti oleh stasiun televisi lain yang mengubah bentuknya menjadi televisi berita, seperti yang terjadi di LaTV, berubah menjadi TV One. Kompas TV yang gagal bereksperimen dengan Trans 7 tetap berkeinginan menjadi televisi berita. Bahkan MNC Group mendirikan iNews TV. Ada beberapa celah di situ ketika melihat keberhasilan Metro TV dari sebuah idealisme menjadi industri televisi pemberitaan. Dan itu sangat-sangat dilihat menjadi eksperimental yang berhasil.
Jadi antara idealisme sebagai media dan idealisme industri bisa digabungkan di sana. Adapun dalam aspek politik tampaknya tidak terjadi. Hal itu menurut Ade Firman selaku Koordinator Liputan Metro TV pada wawancara 5 Desember tahun 2018, yaitu karena Metro TV sebagai media tidak bisa berpolitik. Kalau aspek ideologis, Metro TV selalu berdiri di atas idealisme. Idealisme, keberagaman, kebinekaan, persatuan, dan membuka wawasan serta intelektualitas. Makanya sejak berdiri, Metro TV ada program berbahasa Mandarin dan program berbahasa Inggris. Artinya masyarakat Indonesia di-upgrade intelektualitasnya dengan membuka wawasan pada dunia internasional dalam pergaulan berbahasa Inggris dan ada pluralisme dalam berbahasa Mandarin. Sebenarnya itu idenya Gus Dur. Dahulu Gus Dur membuka kebudayaan Tionghoa untuk kembali ke Indonesia, sehingga sejak berdiri Metro TV menganut ideologi keberagaman persatuan itu. NKRI harga mati, makanya sampai sekarang kita masih berpegang pada itu. Dan intelektualitas dibangun berdasarkan realitas serta data yang ada. Jadi di Metro TV sesuatu itu harus berdasar pada fakta dan data. Perkara mungkin ada orang yang menginterpretasikan beda dipersilahkan karena rambut boleh sama hitam, tetapi isi kepala bisa beda-beda. Selanjutnya, Ade Firman selaku Koordinator Liputan Metro TV pada wawancara 5 Desember tahun 2018 memberikan penegasan terkait faktor dominan yang mempengaruhi Metro TV, bahwa idealisme saja tidak terlalu menjual, sehingga butuh juga sisi industri dan pragmatisme di Metro TV. Hal ini mengingat untuk operasional dibutuhkan referensi yang itu tidak hanya didapat dari idealisme, tetapi dari sisi industri juga. Tatkala produksi berita yang bisa diminati orang, dalam perjalanannya ada kontroversi yang itu artinya ada respon dari publik. Masih ada kepercayaan dari pengiklan, masih ada tempat di masyarakat bagi Metro TV dan pemberitaannya pun masih di tengah-tengah antara nasionalisme, pluralisme, kebinekaan, dan NKRI. Maka ini artinya masih di antara idealisme dan industrialisme. Meskipun Metro TV dimiliki Surya Paloh yang notabene juga Ketua Umum Partai Nasdem, tidaklah ada intervensi dalam praktik politik Pilkada DKI Jakarta 2017 untuk mendukung serta mengusung paslon pertahanan nomor urut 2 Ahok Jarot. Sikap ini sebagaimana diakui oleh Iswahyudi, produser Metro TV hari ini dan Prime Time Metro TV dalam wawancara 5 Desember tahun 2018 bahwa tidak ada bentuk intervensi oleh Surya Paloh selaku pemilik Metro TV dan sekaligus Ketua Umum dari Partai Nasdem untuk mendukung paslon tertentu dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Tetapi memang dalam praktik pemberitaan Metro TV ada kecenderungan keberpihakan pada paslon pertahanan nomor urut 2 Ahok Jarot. Itu semata karena adanya kesamaan pemikiran antara redaksi Metro TV dengan pemikiran Surya Paloh, dan itu jalan dengan sendirinya tanpa ada intervensi. Konstruksi isi pemberitaan dan cara kerjanya redaksi Metro TV ketika mengawal kontestasi politik di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 menurut Iswahyudi selaku produser Metro hari ini dan Prime Time Metro TV
pada wawancara 5 Desember tahun 2018 bahwa pada saat on air dan pemilihan berita diberikan kebebasan di program ini. Namun tetap ada rapat redaksi yang disitulah terjadi adu argumen mengingat orang-orang yang dalam satu tim ini juga memiliki preferensi. Pilihan yang beda-beda, ada yang di paslon pertahanan nomor urut 2, ada pula yang di paslon penantang nomor urut 3. Karena Metro TV biasanya ada yang namanya runner. Inilah yang akan menjalankan setiap berita. Berita pembuka atau yang akhir. Runner yang menentukan. Dalam pandangan Iswahyudi selaku produser primetime Metro TV pada wawancara 5 Desember 2018, sesungguhnya ideologi kebangsaan menjadi pegangan mendasar bagi Metro TV yang berorientasi pada keyakinan ketatanegaraan yang benar, meskipun ada juga sisi politis dalam melihat kemana arah berita itu berjalan. Sudah umum publik ketahui terkait keberadaan Surya Paloh dalam kapasitasnya sebagai pemilik Metro TV dan juga posisi strategisnya sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, di mana banyak yang mempertanyakan netralitas tanpa intervensi di ruang redaksi Metro TV, terutama konten yang membangun narasi-narasi politik Pilkada DKI Jakarta 2017. Keraguan dan ketidakpercayaan publik atas netralitas isi siaran Metro TV, utamanya soal ketidakberimbangan pemberitaan kedua paslon, baik paslon nomor urut 2 Ahok Jarot maupun paslon nomor urut 3 Anies Sandi. Lebih jauh ini kan soal ada tidaknya irisan dua wilayah kepentingan antara ekonomi dan politik. Mengingat Surya Paloh sebagai penguasa ekonomi dan di sisi lain Surya Paloh sebagai politisi atau politik. Menanggapi tudingan publik tersebut, Ken Norton selaku produser berita Metro TV pada wawancara 5 Desember tahun 2018 memberikan pernyataan bahwa sebagai produser Metro TV selama ini bahkan sama masa Pilkada DKI Jakarta 2017 belum pernah menemui atau melihat langsung Surya Paloh hadir di ruang redaksi apalagi memberi arahan. Bahkan kalau terkait berita sebenarnya ada pamflet yang itu juga akan jalan dipamer manajer-manajer dan redaksi-redaksi. Tapi itu pun ketat bahwa media ini dihadapkan dengan mekanisme pasar, media berada di tengah-tengah pasar. Apapun kepentingan politik itu bisa terkalahkan kalau misal publik tidak mau menonton. Karena menghidupi ribuan karyawan, tidak mungkin Metro TV mau mati konyol hanya untuk memberitakan satu iklannya. Kalau pertanyaannya kenapa Ahok diberitakan dengan porsi lebih, ini karena ada banyak penontonnya juga. Terbukti Ahok dipilih 42,04% pemilih pada putaran kedua. Ditambahkan oleh Ken Norton selaku produser berita Metro TV pada wawancara 5 Desember 2018, kalau pertanyaannya kemudian apa karena isu agama lalu dia kalah. Jawabannya belum tentu karena sedari awal di putaran pertama juga Ahok tidak pernah di atas 50% dari survei-survei juga Ahok tidak di atas 50%. Artinya memang potensi dia kalah dari awal ada, karena survei-survei tidak mengatakan Ahok di atas 50%. Kalau Ahok mau kerja keras di survei-survei itu harusnya di atas 50%. Ketika Ahok tidak pernah di atas 50%, dua calon pasangan lainnya berpotensi untuk mengalahkannya. Apakah kekalahan Ahok itu signifikan karena dimuji 212? Belum tentu. Karena itu, Ahok dari awal tidak bisa mencapai angka di atas 50%, kecuali undang-undang pilkada yang tidak mewajibkan 50%.
sehingga siapa yang terbanyak langsung terpilih. Hal ini berbeda dengan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang memungkinkan hingga putaran kedua. Apabila suara calon kepala daerah tidak mencapai di atas 50%, keistimewaan ini diperoleh berkat adanya Undang-Undang Kekhususan Nomor 29 Tahun 2007 yang mengatur kekhususan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Kalau ini harus 50,1%. Jadi belum tentu juga karena adanya demo jilid 212. Karena memang dari awal Ahok tidak pernah di atas 50% di survei manapun. Metro TV, seperti media penyiaran umumnya, selalu ada kekuatan yang mendompleng dan memberi pengaruh terhadap ruang redaksi yang berimbas pada konten isi siaran, misalnya aspek idealis, ekonomis, politis, maupun ideologis. Ken Norton selaku produser berita Metro TV pada wawancara 5 Desember 2018 dalam konteks ini memberikan catatannya berdasarkan pengalaman dan fakta data selama ini. Menurutnya ada dua hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, dari berbagai aspek tersebut, bila dicari mana yang lebih berpengaruh, maka perilaku bagi semua media kalau dibikin angka mungkin hanya bisa dilakukan dengan cara skala atau rating. Tidaklah mungkin media termasuk Metro TV tidak ada ekonominya. Pasti ada nilai ekonominya, kalau tidak ada ekonominya pasti tidak bisa hidup. Kedua, dibilang idealisnya ada tidak, pasti ada idealisme. Intinya bisa bertahan itu karena ada idealisnya. Kalau bicara ideologi, pasti ada ideologinya. Surya Paloh dari dulu ideologinya kebangsaan. Maka orang-orang yang bekerja di media group juga orang-orang yang beragam dari suku, bahasa yang beragam juga dari berbagai daerah, jadi ada ideologi kebangsaannya juga. Kalau ditanya dari aspek politik, perlu dicatat ini Metro TV sebagai televisi berita pertama kental dengan berita-berita politik. Apa kepentingan politiknya? Kepentingan politiknya adalah kepentingan politik kebangsaan. Apa yang dituliskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, terdapat pasal tentang rasis atau apalah segala macam. Metro TV paling patuh di situ. Makanya ketika ditegur KPI misalnya, oh ini nyalahin langsung aja. Bahkan tidak jarang orang kena surat peringatan atau SP gara-gara persoalan salah memberitakan. Itu bukan kebijakan redaksi yang mengumbar, tetapi memang terkadang personal akan bisa melakukan karena ketidaksengajaan, kehilafan, membuat berita yang bisa menyinggung. Bahkan tidak hanya di ruang redaksi atau apapun program yang ditayangkan di televisi, tetapi teman-teman dan seluruh karyawan Metro TV yang terkait dengan redaksi ketika menggunakan sosial dan menggunakan bahasa yang menyinggung, apakah itu sara, seksual, pornografi, dan sebagainya, itu tidak tanggung-tanggung bisa dikeluarkan dan diberhentikan dari Metro TV. Jadi memang ketat seperti itu. Soal ideologi Metro TV, jelas ideologi kebangsaan. Kalau idealis, versinya siapa sih yang mau bertahan dengan televisi berita yang income-nya tidak sebanding dengan income televisi entertain, tetapi bisa bertahan. Televisi lain mungkin sampai mengganti berita dengan sinetron, reality show, atau yang lainnya. Karena memang persoalan ekonomi, apalagi dengan adanya media sosial, pencapaian-pencapaian, katakanlah target penerimaan itu berat sekali. Saya tidak tahu persis lagi, tapi katanya ini tidak pernah mencapai target 100% lagi. Itu tantangan terberatnya. Sehingga mana pengaruh di Metro TV, apakah itu ideologinya, apakah ekonominya,
Apakah idealisnya, apakah politiknya, tampaknya di media sosial ada semua. Tetapi mana yang paling kental dan dominan memang Metro TV, berita politik. Karena porsi dari berita itu memang politik hukum. Politik hukum juga bisa dilihat berita-berita apakah ada kecenderungan memecah belah. Tentunya tidak. Kecenderungan kita nasionalisme NKRI. Bahkan Metro TV walaupun Presiden Jokowi ada Partai Nasdem di sana sebagai partai pendukung, tetapi ketika misalnya soal hukum, hukum tumpul di atas, tapi tajam di bawah, tetap kita suarakan. Soal kadernya memang bisa berkurang dibandingkan era sebelumnya. Itu memang kebijakan redaksional. Namun, di dalam pemberitaan itu tidak diintervensi karena rapat itu. Misalnya, penembakan di Papua. Kalau Metro TV memiliki perspektif jangan mengganggu pemerintahan Jokowi, tentunya tidak perlu diberitakan. Ini kan soal ketertiban, ini kan soal bagaimana kesinambungan, soal pembangunan di Papua, maka harus diberitakan. Pilkada DKI Jakarta di putaran kedua menyisakan paslon nomor urut 2 Ahok Jarot dan paslon nomor urut 3 Anies Sandi. Pada satu sisi, Anies TV yang dimiliki Herita Nusudibjo yang juga Ketua Umum Partai Perindo, kemudian secara clear mendukung paslon nomor urut 3 Anies Sandi. Adapun Metro TV yang dimiliki Surya Paloh terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2 Ahok Jarot dalam kontestasi politik Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 kali ini. Kaitannya dengan hal tersebut, Yuliandri Darwis selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia pada wawancara 7 Desember tahun 2018, menurutnya selalu ada yang menarik dari setiap pemilihan. KPI, KPU, dan Bawaslu secara chemistry sudah solid. Jadi tidak terlalu berat untuk KPI mengawasi penyiaran, karena peserta pilkada itu sudah takut untuk melakukan langkah-langkah yang dianggap menonjolkan diri ataupun menjustifikasi. Sehingga penguatan gagasan itu menjadi sebuah kekuatan untuk merapikan informasi yang biasa di masyarakat. Dan juga para paslon bisa meredam timnya untuk tidak terlalu ekspresif untuk hal-hal yang berbau negatif. Dan ketika berbicara pemilik media yang berafiliasi, ini agak rumit. Secara pandangan mata ataupun secara psikologis, orang pasti beranggapan paslon ini didukung oleh media ini. Secara tidak langsung itu dirasakan oleh semua masyarakat, tetapi KPI beranggapan tidak peduli. Karena kadang-kadang ada partai yang tidak mendukung tapi dalam kontennya malah berlebihan informasinya. Jadi yang dilakukan KPI tetap fokus pada tayangan yang tayang pada waktu itu. Jadi ketika melihat faktanya bisa diurai apakah memberikan sanksi atau tidak kepada media tersebut. Dan sampai saat itu tidak ada argumen yang cukup kuat untuk memberikan sanksi kepada media televisi. Termasuk tim kita juga ada Dewan Pers yang menyasar pada wilayah jurnalistik pemberitaan. Media kita kan dibelah dengan pemilik media yang juga bergabung dalam partai politik. Dalam regulasi KPI memungkinkan tidak. Yuliandri Darwis selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia pada wawancara 7 Desember tahun 2018, menurutnya KPI itu sebenarnya tidak peduli siapa ownernya, tetapi kadang-kadang disalah tafsirkan karena ada undang-undang yang mengatakan tidak boleh untuk memiliki kepentingan kelompok. Tetapi masalahnya yang didaftarkan ke KPI adalah PT-nya, dan PT-nya rata-rata yang owner itu tidak ada lagi. Namun di atas itu ada induk-induknya lagi. Dan layar itulah yang tidak bisa dipantau oleh KPI. Jadi KPI hanya tahu soal PT itu saja. Sehingga secara hukum itu sah.
Bahasa sederhananya, KPI tidak peduli siapa owner medianya, asal tayangannya berimbang dalam hal jurnalistik dan tidak digunakan serta-merta untuk kepentingan sesaat. Jadi itu yang menjadi kekuatan KPI. Yang namanya media itu, kepentingan ekonomi dan politik selalu bergandengan tangan dalam konteks penyiaran. Melihat fenomena media penyiaran seperti itu, apa yang mesti KPI perbuat? Menurut William Derwis, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, pada wawancara 7 Desember tahun 2018, bahwa memang ini menarik berbicara tentang ekonomi dan politik media, karena harus dipahami bahwa kepentingan ekonomi industri, tetapi endingnya adalah berbicara tentang politik, atau sebaliknya, politik diambil untuk berkuasa dalam kekayaan ekonomi. Itulah ekonomi politik yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah konteks media. Namun, dalam definisi penyiaran tidak bertumbuh seperti itu, karena lebih pada bagaimana tayangan adil dan merata. Kedua, industri dalam sudut ekonomi itu harus bertumbuh. Jangan sampai dengan adanya KPI, industri ini mati suri dan regulasi yang ada malah membuat tidak bertumbuh kembang, dan ini adalah satu makna yang harus digabungkan. Ada politik dan ada ekonomi. Secara umum, kemampuan KPI menjangkau kepemilikan media yang dimiliki oleh politisi itu, apakah karena regulasi yang tidak memungkinkan atau tidak ada upaya yang lain selain penguatan pada regulasi itu. Secara normatif, pertanyaan ini mendapatkan jawaban dari Yuliandre Darwis, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, pada wawancara 7 Desember tahun 2018. Menurutnya, regulasi itu sangat jelas, misalkan soal monopoli kepemilikan, tetapi tidak detail. Contoh, apakah seorang yang memiliki saham di sana, seperti Erick Thohir, dia adalah seorang ketua tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf di Pilpres tahun 2019, tapi dia juga direktur utama ANTV. Seperti juga Abu Rizal Bakri. Apakah mereka tidak boleh berpolitik? Tetapi ketika menjalankan fungsi jurnalisme, ada undang-undang di Dewan Pers yang mengatakan jurnalis dilarang berpolitik dalam hal pemberitaan. Nah, disitulah yang dipertajam substansinya. Tidak bisa kita serta-merta menjudge ini milik A. Ketika ada media yang berafiliasi pada politik tertentu, maka sesungguhnya Dewan Pers memiliki ranahnya sendiri. Sebagaimana ditegaskan Yosef Adi Prasetyo, Ketua Dewan Pers, pada wawancara 4 Desember 2018, mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2018, itu bisa diunduh di website. Jadi kami meminta para wartawan untuk kembali kepada nilai-nilai profesional, kemudian etika jurnalistik, dan kita minta kepada newsroom untuk bisa independen. Tentu saja pertaruhannya terletak pada para pimpinan redaksi. Kalau pimpinan redaksi tidak bisa menyiapkan netralitas, bahkan Dewan Pers sempat melontarkan ancaman akan menurunkan kompetensinya, bisa dicabut isi kompetensinya. Salah satu syarat media diverifikasi itu adalah media itu harus newsroom-nya dipimpin oleh pemimpin redaksi yang punya kompetensi sama. Namun apabila memang tidak bisa mencapai independensinya, konsekuensi berikutnya yaitu dicabut dan dibatalkan. Mungkin jadi wartawan muda saja kembali turun ke lapangan, jangan dekat newsroom. Jadi itu pertaruhan dari bahan-bahan verifikasi. Pertaruhannya lagi adalah perusahaan-perusahaan yang sudah kita verifikasi secara faktual dan kita nyatakan memenuhi syarat undang-undang peraturan pers dalam putusan pers yang kita cabut. Wartawan partisan tidak lagi memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers bekerja untuk kepentingan publik. Tetapi sebelum itu dilakukan, tentunya harus ada teguran dan peringatan. Dewan Pers juga sedang mendorong semacam membuat deklarasi para pimpinan media. Rencana ini kita lakukan sebelum pemilu
Pilkada DKI Jakarta di bulan April tahun 2017, belum lama ini sepertinya Metro TV di bagian legal meminta penilaian terkait apakah Metro TV beritanya sudah cukup, independen atau tidak, memenuhi kode etik jurnalistik atau tidak, karena diboikot oleh Hashim Joyo Hadikusumo atau politisi Partai Gerindra.